Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali melanjutkan materi kita tentang pembahasan masalah pecahan. Nah, pertama, sebelum kita lebih lanjut membahas ini, maka kita harus mengetahui apa sih itu pecahan. Nah, pecahan itu yang pertama, pecahan merupakan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, itulah yang namanya pecahan. Misal kita menggambar sebuah lingkaran. Nah, ini lingkaran adalah sesuatu yang utuh. Kemudian kita membagi menjadi 4 bagian. Maka ini sesuatu yang utuh, maka kemudian kita bagi menjadi 4 bagian, maka itulah yang namanya pecahan. Nah, itulah namanya pecahan. Misal lingkaran ini kita pecah menjadi 4, maka kita keluarkan, kalau pecahan yang satu ini kita keluarkan, maka dia bentuknya seperti ini. Dan kemudian ini menjadi hilang, maka tidak lagi menjadi lingkaran yang utuh, ya, karena kita sudah keluar pecahannya satu potong. Nah, ini 1/4, ya. Kenapa 1/4? Karena kita bagi menjadi 4 lingkaran tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan pecahan, bagian dari keseluruhan. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian yang kedua itu menuliskan pecahan pada garis bilangan. Nah, bagaimana caranya? Kita tarik satu garis dari sini. Sini 0, kemudian di sini 1. Nah, ini satu garis. Nah, kalau kita ingin membagi 2, maka di sini 1/2, maka di sini 2/2. Nah, seperti itu. Kemudian kita ingin membagi garis ini menjadi 3 bagian, maka di sini kita tulis 0, kemudian sini 3/3. Nah, kita bagi menjadi 3, maka di sini kemudian sini 1/3, kemudian 2/3. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi urutannya 1/3, 2/3, 3/3. Nah, bagaimana kalau kita mau bagi 4? Sini 0. Nah, maka di sini 4/4. Nah, seperti itu. Sini 0. Nah, bagaimana kita kalau kita ingin membagi bilangan ini, garis bilangan ini menjadi 4? Maka di sini 0, sini 1/4, kemudian di sini 2/4, 3/4, sini 4/4. Jadi seperti itu. Jadi di sini 2, kita membagi garis bilangannya menjadi 2, yaitu, maka di sini urutannya 1/2, kemudian di ujungnya 2/2. Kemudian kalau kita ingin menjadi
membagi garis bilangannya itu menjadi 3, maka di sini 1/3, kemudian 2/3, kemudian 3/3. Kemudian kalau kita ingin membagi menjadi 4, maka kita garis bilangan ini kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi seperti ini. Jadi di sini 1/4, kemudian di sini 1/4. Maka dari sini ke sini, maka itu panjangnya 2/4. Kemudian sampai di sini panjangnya 3/4. Ya. Sampai di sini panjangnya ya 4/4, atau bisa kita sebut dengan 1. Ya, utuh. Ya. Garis yang itu garis keseluruhan. Jadi seperti itu. Nah, kalau semisal di sini kita kosongkan seperti ini titik-titik. Ya. Maka jawabannya adalah 2/3. Kalau kita di sini kosongkan seperti ini, ada pertanyaan. Isilah titik-titik pada garis bilangan ini. Maka di sini kita lihat, kemudian kita kosongkan juga di sini ujung. Ya. Maka kita bisa mengetahui bahwa ternyata di sini 2/4, kemudian di sini 1/4, 2/4, 3/4, maka di sini 4/4. Ya, jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Ya. Atau bisa kita sebut mengatakan seperti ini. Jika garis bilangan itu itu dibagi menjadi 2 bagian, maka tiap bagian nilainya 1/2. Jadi di sini 1/2, kemudian di sini sampai sini nilai 1/2, bagian 1/2, kemudian di sini sampai di sini bagiannya 1/2 juga. Nah, begitupun juga kita apabila garis bilangan itu dibagi menjadi 3, maka setiap bagian itu maka setiap bagian itu nilainya 1/3. Di sini juga 1/3, di sini juga 1/3. Maka ketika digabung, maka dia akan menjadi garis bilangan yang utuh. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau misal ada yang pertanyaan seperti ini, isilah titik-titik pada setiap garis bilangan berikut dengan pecahan yang tepat. Misal kita pertanyaannya seperti ini. Semisal 1/6. Ya, misal 1/6. Kemudian di sini 3/6. Sini titik-titik. Kemudian di sini langsung 6/6. Sini titik-titik, sini titik-titik. Nah, maka di sini jawabannya adalah 2/6. Kemudian di sini 4/6. Kemudian di sini 5/6. Jadi sesuai dengan urutannya. Nah, jadi seperti itu. Dan perlu juga ketahui bahwa pecahan itu terdiri dari, misal ini A, ini B. Ini disebut dengan pembilang. Ini disebut dengan penyebut.
pembilang ini adalah suatu bilangan yang dibagi. Ya, sementara penyebut itu adalah bilangan yang membagi. Ya, ini bilangan yang pembilang itu adalah bilangan yang akan dibagi. Kemudian penyebut itu adalah bilangan yang akan membagi. Nah, dengan syarat penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Karena kalau penyebutnya 0, semisal 2 per 0, maka itu sama artinya tidak ada yang membagi, maka hasilnya akan tetap sama 2. Ya. Hasilnya tetap akan sama dengan hasil bilangan menjadi 2. Jadi seperti itu. Jadi yang di atas kita sebut dengan pembilang, kemudian yang di bawah, ya, B ini disebut dengan menyebut. Nah, kalau semisal pada garis bilangan pertanyaan berikutnya, ya, isilah titik-titik, lengkapilah titik-titik pada garis bilangan berikut. Nah, semisal kita di sini 2 per 8. Ya. Kemudian di sini 4 per 8. Kemudian di sini 8 per 8. Ya. Perlu diketahui bahwa 8 per 8 itu sama dengan 1. Ya. Ya, karena 8 dibagi 8 itu hasilnya 1. Ya. Maka dan aku bisa langsung menjawab dengan mengurutkan pembilangnya. Nah, setelah 0 itu ada 1 per 8. 1 per 8, 2 per 8. Setelah 2 per 8 ada 3 per 8. Nah, setelah 3 per 8, 4 per 8. Sini 5 per 8. Kemudian 6 per 8. Kemudian 7 per 8. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Ya, kita membandingkan setelah kita tadi kita sudah mengurutkan pecahan pada garis pecahan, kemudian selanjutnya kita membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, untuk membandingkan nilai pecahan, ya, kita dapat menggunakan tanda kurang dari atau lebih besar dari atau besar dari atau sama dengan, ya, sama besar, ya, sama besar dari. Ini kurang dari, besar dari, sama besar dari. Jadi seperti itu. Nah, membandingkan dua pecahan atau lebih yang penyebutnya sama, ya, kita tinggal membandingkan pembilang pecahan-pecahan tersebut. Jadi kalau penyebutnya sama, ya, tadi saya ulangi, ini pembilang, ini penyebut, ya. Jadi, ya, nah, pecahan yang memiliki yang memiliki penyebut yang sama, maka kita tinggal membandingkan pembilangan pecahan-pecahan tersebut, ya. Jadi pecahan yang pembilangnya lebih besar berarti nilainya lebih besar. Misal 3 per 5.
dan 10/5. Maka karena penyebutnya sama, maka kita tinggal lihat pembilangnya. Yang mana lebih besar angkanya, maka itulah nilainya yang lebih besar. Seperti yang ini. Karena 3 lebih besar dari 10, ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa 3/5 kecil dari atau kurang dari 10/5. Ya. Kenapa langsung bisa ditentukan? Karena sudah sama penyebutnya. Ya. Kalau sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal lihat pembilangnya. Yang mana lebih besar, maka itulah yang lebih besar nilainya. Semisal, contoh berikutnya, kita ambil dari semisal 12/20. Nah, 12/20. Kemudian di sini 8/20. Ya. Karena penyebutnya sudah sama-sama 20, maka kita tinggal lihat pembilangnya. Yang mana lebih besar? 12 atau 8. Ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa yang mana lebih besar dari dua angka ini, 12/20 atau 8/20. Ya, karena pembilangnya 12 ya lebih besar daripada 8, maka kita bisa simpulkan 12 ya lebih besar dari 8/20. Ya, lebih besar dari 8/20. Ya. Kemudian kita lihat contohnya sama dengan, ya, yang sama dengan dari. Nah, kita ambil 7/6. Sini juga 7/6. Ya, sama-sama penyebutnya, sama-sama juga pembilangnya, maka kita tulis sama dengan. Ya, jadi seperti itu. Nah, semisal kita ambil dari dua bentuk pecahan, yaitu pecahan 8/10. Ya, sini titik-titik, kemudian 9/10. Nah, tanda apakah yang tepat untuk mengisi titik-titik ini? Nah, kita harus melihat dari dua bilangan pecahan tersebut. Ya. Karena pembilangnya semua sama, penyebutnya sudah sama. Ya. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita melihat pembilangnya. Ya. Pembilang dari 8/10 itu adalah 8. Kemudian pembilang dari 9/10 itu adalah 9. Ya. Ya. Karena 8 lebih kecil daripada 1, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 8/10 itu kurang dari 9. Nah, 8/10 itu kurang dari 9. Nah, contoh berikutnya, semisal kita ambil 7/3 dengan 5/3. Ya. Atau kita ganti di sini ya. Kita ganti di sini menjadi penyebut
8 ya, penyebut 8. Nah, kita melihat dari dua pecahan ini 7/8 dengan 5/8, kita melihat karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal melihat yang mana pembilang yang besar. Ya. Maka kita melihat 7 lebih besar daripada 5, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 7/8 ya, lebih besar daripada 5/8. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Ya. Mungkin sampai sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materinya. Ya, silahkan anak-anakku simak dengan baik-baik. Kemudian banyak-banyak latihan, karena matematika itu intinya lebih baik kalau banyak latihannya ya, lebih cepat kita paham kalau kita lebih banyak melakukan mengerjakan soal-soal latihan. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.